Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Dalam beberapa video yang telah saya upload belakangan ini, saya selalu membahas mengenai sosok kodam leluhur. Saya harap teman-teman semua tidak bosan dengan pembahasan tersebut. Pada video sebelumnya juga saya telah membahas mengenai perbedaan antara sosok kodam leluhur dengan sosok kodam di luar garis keturunan yang seringkali mendampingi manusia. Dan saya juga telah membahas mengenai beberapa tanda seseorang yang sejatinya benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam leluhur. Dan pada video kali ini pun kita masih akan tetap membahas mengenai sosok kodam leluhur. Dan yang akan saya bahas adalah beberapa ciri saat sosok kodam leluhur ternyata ingin berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Ya teman-teman, banyak orang terkadang tidak menyadari saat ternyata ada sosok kodam leluhur yang ingin berinteraksi, ingin berkomunikasi dengan diri mereka. Banyak orang yang mengabaikan berbagai macam tanda, berbagai macam suara yang mungkin saja memberikan nasihat, yang mungkin saja memperingati akan sesuatu hal yang bisa terjadi menimpa diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa ciri, beberapa tanda adanya bentuk interaksi dari sosok kodam leluhur kepada orang yang mereka dampingi. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya agar diri teman-teman bisa lebih dekat dengan diri saya. Dan saat saya live, teman-teman juga bisa ikut bergabung, sharing, bercerita seputar pengalaman supranatural teman-teman. Halo teman-teman, sudah siap untuk di pre-order kaos bergambarkan harimau putih? Sangat cocok untuk teman-teman yang ingin tampil beda, namun tetap dekat dengan sosok leluhur. Kaos ini bermaknakan sosok leluhur yang diam di dalam jiwa seseorang dan terikat, dilingkari oleh kata-kata yang dipercaya dapat memanggil sosok kodam leluhur. Untuk teman-teman yang ingin mengorder kaos ini, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak yang tertera. Seperti yang telah saya katakan, terkadang ada beberapa orang yang seringkali menerima bentuk interaksi dari sosok kodam leluhur kepada diri mereka, tetapi orang tersebut tidak menyadari akan bentuk interaksi yang sebenarnya telah terjadi kepada diri mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya jika kita memperhatikan, ada dua bentuk interaksi dari sosok kodam leluhur yang sering terjadi kepada orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam leluhur. Bentuk yang pertama adalah bentuk interaksi yang terjadi secara langsung. Ya, apa ini maksud dengan secara langsung? Bentuk interaksi ini terjadi benar-benar nyata, layaknya kita berbicara, layaknya kita berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini biasanya terjadi di saat orang yang telah didampingi sosok kodam melakukan meditasi. Di saat orang tersebut melakukan meditasi, biasanya sosok kodam leluhur datang dalam bentuk nyata ataupun berinteraksi dalam batin orang itu. Bisa jadi sosok kodam leluhur saat itu pun menyampaikan berbagai macam nasihat, memberikan berbagai macam peringatan kepada orang yang mereka dampingi di saat meditasi tersebut.
Ya, selain meditasi, sosok kodam leluhur juga bisa menyampaikan secara langsung melalui alam mimpi. Mimpi yang dialami oleh orang yang didampingi oleh sosok kodam leluhur tersebut. Di dalam mimpi, sosok kodam leluhur bisa datang, menyampaikan pesan, menyampaikan bimbingan, menyampaikan wejangan kepada orang itu. Namun, seperti yang saya katakan, mimpi yang membawa pesan dari sosok leluhur, dari sosok gaib, adalah mimpi yang terjadi secara terus-menerus, berulang-ulang, dan bahkan ketika terbangun dari mimpi tersebut, kita akan merasakan tubuh yang lelah, tubuh yang capek, bahkan tidak merasakan segar walaupun kita baru saja terbangun dari tidur. Nah teman-teman, selain itu, bentuk interaksi secara langsung juga bisa terjadi layaknya kita mendengarkan suara seperti orang yang berbicara dengan kita secara langsung, terdengar di telinga kita secara jelas. Biasanya hal ini terjadi saat kita mungkin ingin melakukan aktivitas, di saat kita mungkin ingin mengambil sebuah keputusan. Suara ini datang membisikkan telinga kita dan benar-benar terdengar secara jelas. Dalam kasus ini terkadang ada beberapa orang yang sering mengalami hal ini namun tidak menyadari diri mereka telah didampingi oleh sosok kodam. Dan saat mengalami hal tersebut, diri orang ini mengira bahwa mereka sedang mengalami sebuah penyakit psikologis, sehingga dia beranggapan suara yang mereka dengar, suara nyata yang dibisikkan di telinga mereka adalah salah satu bentuk halusinasi dan perlu untuk diobati. Padahal kenyataannya suara itu berasal dari sosok kodam leluhur. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman akan bertanya kembali, bagaimana membedakan suara tersebut? Sangat simpel, dan hal ini pun mungkin pernah saya bahas di beberapa video yang telah saya upload. Secara garis besar, suara yang berasal dari sosok kodam leluhur merupakan suara yang berisi nasihat, merupakan suara yang berisi peringatan tentang hal apapun yang mungkin akan terjadi kepada diri kita. Sedangkan suara yang muncul dikarenakan kondisi seseorang yang sedang sakit secara mental, yang sedang sakit secara psikologisnya. Biasanya suara-suara tersebut cenderung menyuruh orang tersebut untuk melakukan suatu hal, bahkan hal-hal yang tidak masuk di akal manusia. Ya teman-teman, itu adalah kontak secara langsung sosok kodam leluhur kepada orang yang mereka dampingi. Namun pastinya jika ada secara langsung, pasti ada juga cara tidak langsung yang menandakan interaksi antara sosok kodam leluhur dengan orang yang mereka dampingi. Nah, bagaimana bentuknya interaksi secara tidak langsung? Yang pertama adalah kode-kode yang terjadi di sekitar kita. Mungkin teman-teman akan bingung, apa yang dimaksud dengan kode-kode tersebut? Ya, saya akan memberikan sebuah perumpamaan agar teman-teman lebih mengerti. Yang pertama, seandainya saat diri teman-teman ingin mengunjungi suatu tempat, lalu di saat teman-teman ingin mengunjungi tempat tersebut, ada saja halangan yang terjadi. Mungkin kendaraan yang ingin teman-teman gunakan ternyata rusak atau mungkin sedang digunakan oleh orang lain. Atau secara tiba-tiba cuaca di sekitar teman-teman yang tadinya cerah menjadi hujan lebat, badai, dan lain sebagainya. Intinya, terjadi hal apapun yang membuat diri teman-teman kesulitan untuk mengunjungi tempat itu. Jika terjadi sekali, mungkin kebetulan. Jika terjadi 2 hal, 3, 4, 5 hal, bisa jadi hal tersebut sebenarnya menandakan bentuk interaksi, sebuah peringatan dari sosok kodam leluhur kepada diri teman-teman. Terkadang orang tidak menyadari hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal yang terjadi sedemikian kali hanyalah sebuah kebetulan. Padahal nyatanya hal tersebut juga bisa merupakan bentuk interaksi diri kita dengan sosok kodam leluhur.
Selain itu teman-teman, mungkin kebanyakan orang akan berpikir setiap orang yang berinteraksi dengan kodam leluhur akan terjadi secara langsung. Sosok kodam leluhur akan datang layaknya saat kita bermeditasi dan berbicara kepada kita. Namun tidak semua terjadi seperti itu teman-teman. Di saat mungkin kita atau diri teman-teman mengalami sebuah masalah dan perlu mengambil keputusan, terkadang teman-teman, ucapan dari orang lain, masukan dari orang lain yang kita terima bisa dari 1, 2, 3, atau bahkan lebih orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, namun nasihat tersebut terlihat sama, mempunyai inti yang sama. Ya, jika seandainya teman-teman berpikir hal tersebut adalah hal yang biasa, teman-teman selama ini salah. Karena masukan dari orang lain, pendapat dari orang lain yang dia berikan kepada diri kita, terlebih lagi mungkin orang tersebut bukan orang yang sangat dekat kepada kita, namun secara tiba-tiba orang tersebut memberikan nasihat kepada kita. Ya, hal tersebut juga termasuk salah satu bentuk interaksi sosok kodam leluhur kepada orang yang mereka dampingi secara tidak langsung. Mungkin banyak teman-teman sering mengalami hal ini dan mengabaikan. Coba teman-teman ingat-ingat kembali, apakah yang mereka sampaikan memang benar-benar nyata, benar-benar sebuah poin yang teman-teman butuhkan. Nah, selanjutnya bentuk interaksi yang terjadi secara tidak langsung adalah musibah-musibah yang sebenarnya mempunyai arti di dalam hidup teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan bingung, bagaimana bisa musibah merupakan sebuah bentuk interaksi dengan kodam leluhur? Oke, sebagai contoh saya akan memberikan perumpamaan kembali. Misal, seandainya teman-teman sedang ingin menuju suatu tempat, namun secara tiba-tiba di dalam perjalanan teman-teman mengalami musibah. Seandainya ban teman-teman bocor, atau teman-teman ketinggalan dompet sehingga teman-teman harus kembali ke rumah, atau di saat perjalanan teman-teman tertabrak, tercopet, terampok, dan lain sebagainya, sehingga membuat teman-teman tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Mungkin sebagian orang akan berpikir, wah, hari ini adalah hari paling sial dalam hidup saya, karena saya mengalami musibah saat ingin mengunjungi suatu tempat, saat ingin bertemu seseorang, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya teman-teman, bisa jadi musibah tersebut memang diberikan untuk menghindari musibah yang lebih besar yang akan terjadi kepada diri teman-teman. Karena bisa saja ternyata di saat teman-teman sampai di lokasi tujuan, bisa saja terjadi kebakaran yang bisa merenggut nyawa teman-teman. Bisa saja terjadi gempa bumi yang bisa menghancurkan tempat tersebut dan merebut nyawa teman-teman. Karena kejadian-kejadian yang mungkin kita pikir buruk, kejadian-kejadian yang mungkin kita pikir merupakan hal sial dalam hidup kita, padahal nyatanya merupakan sebuah bentuk pencegahan, sebuah bentuk interaksi antara sosok kodam leluhur dengan orang yang mereka dampingi, agar orang yang mereka dampingi tidak menerima bencana yang lebih besar di dalam hidup mereka. Itulah beberapa bentuk interaksi sosok kodam dengan orang yang mereka dampingi. Seperti yang saya katakan, terkadang banyak orang tidak menyadari hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka merupakan bentuk interaksi dengan sosok kodam leluhur. Kebanyakan dari mereka berpikir hal itu adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi kepada banyak orang. Padahal nyatanya hal ini hanya terjadi kepada orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam leluhur. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.